Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda, kita mulai ya, karena sudah pukul 5. Bagi yang belum hadir, nanti bisa mengikuti rekaman ini di YouTube PKBM Toradika. Baiklah, izinkan saya share screen. Ya, sudah nampak ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, adik-adik, peserta didik PKBM Toradika. Nah, di sini kita akan membaca ya perencanaan kegiatan pemberdayaan dan keterampilan yang akan diadakan sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2025. Ya, rangkaiannya ini adalah sebagai berikut. Pertama di bulan September ya 2024, ya sudah direcord. Sudah direcord. Kelihatan ada tanda merah kan di sebelah kiri ya, tanda record. September 2024 pembekalan. Ini pertemuan pertama yang hari ini ya, sore ini, penjelasan mengenai kegiatan pemberdayaan dan keterampilan kepada para orang tua dan peserta didik. Ini dilakukan melalui Google Meeting ya. Kita coba dengan Google Meet. Pukul 5 sampai 6 sore nanti ya, selama 1 jam. Lalu kegiatan ini nanti akan ditindaklanjuti dengan musyawarah penentuan lokasi outing di grup WA mulai Selasa 17 September 2024. Lalu di bulan Oktober, ya, bulan Oktober akan ada penyampaian materi konten kreator untuk peserta didik. Nah, nanti bisa melalui Zoom Meeting ataupun Google Meet ya. Ini diselenggarakan hari Minggu sama 13 Oktober 2024 pukul 5 sampai 6 sore. Nah, ini sekalian juga nanti ada kepastian lokasi outing di grup WA paling lambat Kamis 31 Oktober 2024. Di bulan November, ini akan ada lagi pembekalan materi kreator konten untuk peserta didik. Sama ini dilaksanakan sore hari jam 5 sampai jam 6 pada tanggal 10 November. Nah, di bulan Desember, ini ada persiapan outing dan penjelasan tugas, nanti online juga, pada tanggal 8 Desember di sore hari pukul 5 sampai 6 sore. Nah, di sini juga nanti akan ada pembentukan kelompok di grup WA mulai Senin 9 Desember 2024. Di Januari tahun depan, peserta didik melaksanakan outing satu lokasi secara bersama-sama untuk mendapatkan materi konten. Ini lokasi dan tanggal ditentukan sesuai keputusan akhir bulan Oktober, termasuk ketersediaan lokasi, kunjungan, dan kesepakatan bersama. Februari 2025 ini adalah pengumpulan tugas kelompok pemberdayaan dan keterampilan kreator konten tanggal 28 Februari. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan masuk ke materi awal di sini ya.
ini adalah pembekalan untuk para orang tua dan peserta didik. Ya, ini terkait ini. Jadi memang kegiatan ini wajib diikuti oleh uh, seluruh ya peserta didik PKB Mardika yang diharapkan nantinya uh, dapat memenuhi unsur-unsur dalam profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan memang ada uh, pergeseran ya. Pergeseran ini nanti Bapak Ibu bisa cek juga, teman-teman peserta bisa cek ke dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2022 itu tentang standar kompetensi lulusan. Adapun kalau dulu itu standar kompetensi lulusan itu berdasarkan mata pelajaran. Matematika itu harus bisa misalkan aljabar nilai sekian, geometri sekian ya. Tapi dengan adanya Permendikbud nomor 5 tahun 2022 itu tidak lagi seperti itu. Dulu ada namanya ujian nasional yang menentukan lulus tidaknya peserta didik. Kalau sekarang itu uh, lebih soft ya. Di sini harapannya peserta didik itu bukan ke mata pelajaran lagi, tapi lebih ke profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu di sini ada 6. Ya, kalau kita lihat ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu ada berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, lalu ada kreatif, lalu bernalar kritis, lalu mandiri. Jadi bacanya searah jarum jam ya. Kita mulai dari tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang diharapkan ada pada peserta didik kita. Ya. Satuan yang menyelenggarakan pendidikan otomatis akan berdasarkan ini ya, terutama yang kurikulum Merdeka akan arahnya ke sini. Nah, di mana posisi ini ya? Jadi Bapak Ibu pada kegiatan kita nanti ke depannya yang kita perlu kuatkan kepada peserta didik itu profil ini ya. Di kreator konten juga sama. Jadi diharapkan nanti pada saat anak-anak kita itu mengerjakan tugas bisa nanti kita diskusi ya terkait profil dari keenam ini mana yang bisa kita kembangkan ya, kita kembangkan. Misalkan di kedepannya nanti akan ada kelompok ya, kelompok. Nah, kira-kira dari perjalanan mereka ya, peserta kita itu berkelompok maupun di grup WA kecil itu terlihat nggak sih perubahan? Misalkan kalau kelompok itu lebih ke ini ya, poin sini ya, bergotong royong. Di bergotong royong itu uh, tumbuh ataukah sudah terjadi pada anak peserta didik kita, ataukah sudah muncul kreativitas dari anak-anak kita, atau malah sudah muncul juga bernalar kritis, mereka merespon, menanggapi, atau memberikan usulan-usulan tadi ya, ide-ide, nah itu masuk kreatif, atau malah mereka tanpa didampingi orang tua itu bisa mandiri, mandiri sendiri secara berkelompok ya, itu bisa terjadi ya. Dan ini memang masing-masing itu akan berbeda setiap anak ya. Nanti akan kita coba seperti apa instrumennya. Kita akan sama-sama ya dari orang tua, dari peserta didik itu kita merancang. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini sebenarnya semua orang di dalam
atau di dalam PKB Merdeka itu punya hak yang sama untuk merancang pembelajaran seperti yang akan kita lakukan. Termasuk dengan melibatkan komite ya, ini ada Bu Wanda, ada Bu Nobi ya, ini sebagai ketua dan sekretaris, ini kita sama-sama coba merancang ya, merancang. Artinya yang kita rancang ini sebenarnya bisa ada tambahan atau masukan dari Bunda Yanda ya, nanti di grup terutama dalam penentuan lokasi outing atau menentukan kelompok. Nah, itu salah satu peran serta orang tua. Atau nanti dari pihak orang tua ada yang kemarin misalkan melakukan sari roti, cuman terkait terbatasnya waktu dan memang agak mepet dulu ya. Nah, sekarang makanya di tahun ini kegiatan outing itu tidak akan dilaksanakan di tahun 2024, tapi agak mundur nanti di bulan Januari ya, 2025. Artinya kita berikan kesempatan kalau memang nanti kita bisa tempat outing yang bisa menambah wawasan atau bahkan dari meningkatkan profil pelajar Pancasila, itu bisa kita pertimbangkan ya. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat kreator konten ya, itu bukan barangnya yang kita lihat ya, bukan hasilnya videonya bagus atau tidak, tapi proses ya, proses bahwa peserta didik kita itu tadi timbul profil-profil yang ada 6 ini, ya itu yang diharapkan. Jadi ini sebenarnya ada di semua mata pelajaran, tidak hanya di kreator kontennya. Tapi pelan-pelan memang kita perlu adaptasi, kita seragamkan mindset-nya, kita seragamkan paradigma pembelajaran barunya seperti ini. Ya, jadi kita sama-sama untuk bergerak berubah ya, sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di tahun 2024 memang sudah ditetapkan kurikulum nasional melalui Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Itu sudah ditetapkan. Gitu. Nah, kita coba lihat ke biar nanti Bunda Yana, Bapak Ibu bisa melihat. Dan saya akan berikan yang pernah saya share juga ya. Nah ini, jadi ini kira-kira pemetaan materi kreator konten berdasarkan unsur ya. Jadi untuk membuat konten ya, ini untuk paket A. Paket A itu ada 4 sama unsurnya. Ada suara, ya, merekam suara untuk bercerita atau membacakan puisi. Nah nanti suara saja boleh. Lalu ada juga membuat efek suara sederhana untuk video. Nah ini salah satu kita coba detail ya. Lalu gambar untuk paket A secara SD, menggambar ilustrasi untuk cerita atau puisi, ya. Lalu membuat komik strip sederhana ya untuk paket A. Atau bisa juga mengambil foto dengan komposisi yang menarik. Lalu yang ketiga berupa tulisan, yaitu menulis cerita pendek, puisi atau deskripsi gambar, membuat caption menarik, foto atau video. Lalu yang terakhir untuk paket A, video, merekam video pendek tentang kegiatan sehari-hari atau hobi, atau membuat stop motion sederhana dengan mainan atau benda-benda sekitar. Nah ini nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, sesuaikan saja dengan kemampuan anak ya. Jadi yang perlu diingat, bukan merekam suaranya yang bagus, atau gambarnya bagus, indah, ya, bukan tulisannya yang bagus sekali, ya itu kalau bagus ya nggak apa-apa, malah lebih baik. Tapi yang kita harapkan adalah akan muncul tadi profil pelajar Pancasila yang ada perkembangan dari anak kita ya. Tadinya misalkan anak kita susah mengungkapkan pendapat ya, atau susah untuk
bernara kritis. Nah, itu mungkin kita bisa, oh ternyata dengan berkelompok itu profil pelajar-pelajar itu bisa muncul. Ya. Jadi perlu diingat itu Bapak Ibu. Lalu untuk yang paket B, ya ini mungkin agak ini ya, agak lebih naik tingkatannya. Ini kira-kira ya, suara ya, untuk suara merekam podcast dengan topik yang menarik, ya, atau membuat jingle atau lagu pendek, lalu melakukan voice over untuk video atau animasi. Lalu untuk gambar, bisa juga dengan membuat desain grafis sederhana untuk poster atau flyer, lalu membuat ilustrasi digital, lalu mengedit foto dengan teknik dasar. Untuk tulisan, ya, menulis blog atau artikel dengan topik yang diminati, membuat naskah atau video untuk podcast, atau membuat caption kreatif dan informatif. Nah, untuk video, membuat vlog dengan tema yang menarik, membuat video animasi sederhana, mengedit video dengan transisi dan efeknya udah lumayan meningkat ya dari sisi keterampilan. Terus untuk yang pakai C, ya ini lebih tinggi lagi merekam podcast dengan kualitas audio yang baik dan topik yang relevan, membuat musik atau efek suara original, melakukan mixing dan mastering audio, atau yang gambar bisa membuat desain grafis yang kompleks dan profesional, membuat ilustrasi digital dengan teknik yang lebih lanjut, mengedit foto dengan teknik manipulasi, untuk tulisan, menulis artikel atau blog dengan gaya penulisan yang baik dan SEO friendly, membuat naskah video atau podcast yang terstruktur dan informatif, lalu membuat copywriting yang persuasif, lalu membuat video, ya, membuat video sinematik dan teknik pengambilan gambar dan editing yang baik, membuat video animasi dengan software yang lebih kompleks, membuat video editing dengan efek visual dan motion graphics. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami ya, ini adalah gambaran kira-kira yang bisa dilakukan, tapi memang tidak sama persis. Kemampuan seperti tiap anak itu berbeda ya, jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan anak. Tidak harus yang paket C itu ngambil yang di paket C ya, tidak harus ya. Dia bisa juga boleh ngambil yang paket B ya, boleh. Oh paket C mau ini aja deh, membuat menulis blog atau artikel dengan topik yang diminati, boleh nggak? Boleh. Jadi boleh turun grade, nggak masalah. Nah, tujuannya adalah tadi bagaimana profil pelajar Pancasila itu bisa menjadi ada perkembangan ya. Atau paket C mau milih yang di bagian bawah ya, itu nggak apa-apa, boleh saja. Ternyata kemampuannya baru untuk merekam suara atau membuat efek suara, itu nggak masalah. Jadi Bapak Ibu perlu ditekankan bahwa memang kualitas yang ingin kita kuatkan adalah dalam profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya hanyalah suatu gambaran ya, suatu gambaran. Artinya dengan kemerdekaan belajar, mereka belajar, anak-anak kita itu bisa menyesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Bapak Ibu, untuk yang paket C ya, nanti memang kalau memang ada yang mau, nanti saya akan coba berikan materi terkait AI ya, Artificial Intelligence. Saya akan berikan materi kalau memang ada yang mau ya. Dan ini nanti akan menguatkan ya, atau nanti mungkin kita buatkan kegiatan parenting ya, khusus para orang tua untuk kita sama-sama belajar AI ya. Seperti itu kemarin sempat ada usulan ya, usulan untuk kumpul-kumpul ya di kedai kopinya Bunda siapa kemarin ya. Nah itu boleh, kita sambil belajar nanti mempelajari AI, Artificial Intelligence untuk orang tua. Ya, harapannya dengan orang tua memahami penggunaan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, ya kita nanti bisa belajar tentang Gemini, tentang ChatGPT, dan ini akan membuat
hal yang ada di sini ya, yang paket C maupun paket D maupun paket A itu akan terlihat sangat mudah ya. Ya. Jadi untuk membuat sesuatu itu sekarang dengan AI itu sangatlah mudah, sangat dimudahkan ya, dibanding yang era-era dulu. Jadi dengan Bunda Yanda nanti menguasai ya atau punya wawasan terkait AI itu bisa membantu anak-anak kita. Misalkan yang susah apa nih? Membuat copywriting yang persuasif. Itu kan kita mikirnya udah pusing ya. Ini apaan sih? Perasaan zaman dulu nggak diajarin gitu ya. Nah, dengan adanya AI, ya, artificial intelligence, baik Gemini, ya maupun apa yang lain ya, ChatGPT, itu bisa eh, bisa kita apa namanya sama-sama pelajari, dan itu bisa kita tularkan ke anak-anak kita. Gitu. Lalu ya nanti akan kita buat ya. Kalau memang nanti ada Bunda Yanda, kita adakan sidang parenting. Kita ngumpul ya di kedai, tapi masing-masing nanti bawa laptop. Nggak harus semua ikut ya. Bisa juga 5 orang dulu, boleh. Kita nanti makan-makan, di mana gitu yang tempatnya kondusif untuk sama-sama belajar. Ya, 3 orang, 5 orang, nanti kita bisa sama-sama belajar. Gitu. Oh, Pak Lili, saya nggak bisa kalau kumpul-kumpul gitu. Ya wes, kita lewat Zoom boleh, lewat Gemini boleh. Nanti kita sepakati aja ya jadwalnya. Atau mau sama jadwalnya dengan yang tadi saya sampaikan ya terkait September, Oktober. Nah, nanti kita sepakati aja ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kegiatan kita selama setahun ini adalah kolaborasi antara guru di PKBM, orang tua di PKBM, peserta di PKBM, tentunya atas pengetahuan dari kepala PKBM gitu. Jadi apapun yang kita laksanakan memang harus ada persetujuan ya dari kepala PKBM. Oke, Bapak Ibu, uh, selanjutnya adalah saya akan buka. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, silakan untuk boleh raise hand. Ini saya buka mic-nya. Silakan yang ingin bertanya terkait paparan tadi. Boleh raise hand dulu atau mau langsung open mic atau di chat ya menurut chat. Ya, gitu. Adakah pertanyaan Bapak Ibu, Bunda Yanda, masalah didik kita? Boleh? Yang merasa kurang jelas, perlu dijelaskan kah? Dari komite boleh? Kalau memang ada yang belum jelas atau saya terlewatkan sesuatu yang disampaikan. Ya, adakah? Apa sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, silakan ketik, coyo bareng-bareng. Bapak Ibu, Bunda Yanda, ketik yang sudah jelas, ketik jelas kayak saya ini misalkan, jelas. Nah, kita ketik coba. Biar saya tahu responnya. Oke, dari Pokat jelas. Dari Anissa jelas, Feni jelas. Just Missy, ini dia. Wah, jelas semua ini ya. Belajar kimia. Wah, akunnya keren-keren ya, namanya belajar kimia, akun Google-nya ya. Belajar kimia. Ada lagi? Jelas, dari Alena. Jelas. Oke. Hmm. Baik, keren nih ya, udah ada wawasan nih. Nah, sekarang gini, masih di slide ini, coba ini ada slide gini, tugas individunya. Nanti ada tugas individu. Coba diketik, kira-kira nih, misalkan Laura kontennya apa? Kira-kira kalau ada tugas individu ini masih kita gambaran aja ya. Coba.
"Oh, saya bikin ini, video tentang apa," gitu. Mungkin dari Edgar juga, dari Alena, dari Belajar Kimia. Silakan, kira-kira ada gambaran nggak, nanti pilihan kontennya apa, gitu, kalau untuk tugas individu, yang kira-kira sesuai dengan minatnya ya, sesuai minatnya anak-anak kita ya, peserta didik, ya. Nanti akan dibantu dengan para orang tua. Kira-kira apa sih, eee eee, kontennya yang dibuat ya, kira-kira apa? Udah ada gambaran nggak? Atau boleh juga bisa ngelihat pengerjaan tahun lalu. Nah, ini ada nih ya. Oke, dari Jacob, di Suryo. "Kak, tugas satu kelompok boleh berbeda-beda atau harus sama? Jadi nanti seperti tahun lalu, ada tugas individu ya, ada yang kelompok. Ya, harapannya dengan individu nanti akan terlihat, profil pelajar Pancasila yang mandiri, itu yang individu ya. Lalu untuk yang kelompok itu nanti akan ada, profil yang bisa masuk gotong royong ya, terus ada lagi mungkin kreatif ya. Ya, jadi untuk yang, satu kelompok itu nanti diputuskan kelompok itu sendiri ya, malah bisa jadi nanti misalkan dalam satu kelompok ada 10 orang, ya ternyata yang 6 orang pengen buat ini, yang 4 orang bikin ini, boleh nggak? Boleh, ya artinya nanti bisa menyesuaikan ya. Dan sama seperti tahun lalu, pengelompokannya itu tidak berdasarkan jenjang ya, tidak berdasarkan jenjang, tapi bisa lintas. Yang B bisa ke C, yang, D bisa ke A, atau malah A dengan C itu boleh, boleh jenjang, gitu. Ini bagus sih, pertanyaan dari Jacob, tapi ini yang kita coba lihat, ini kira-kira untuk tugas individu ya, tugas individu, kira-kira untuk, Jacob mau apa, bikin apa? Ini kita baru ngomong sebatas ini aja, rancangan yang ada di pikiran kita ya. Kira-kira, "Oh, saya mau bikin ini ya, blog, nanti, pakai Blogspot," misalkan. "Oh, saya ingin menulis ah, nanti, nanti kalau memang ada yang mau buat menulis, nanti kita adakan nanti kelas menulis, kita undang narasumber yang kompeten ya di bidang menulis," gitu, untuk anak-anak. "Oh, nanti kita mau bikin buku," misalkan, buku cerita atau buku tentang puisi. Nanti kalau emang, eee, berkenan ya, nanti kita itu punya buku puisi karangan peserta didik. Nanti itu kita sampaikan ke Perpusnas untuk dimasukkan ke dalam, ISBN ya, dan nanti tercatat, oh ternyata nih misalkan Jakob bikin puisi tentang ini di dalam buku ya, jadi nanti kita masukkan, gitu. Jadi, silakan, kalau belum tahu ya berarti mikir-mikir dulu. Iya, kira-kira apa ya yang, bisa, sebenarnya idenya dari sini nanti nih. Nih saya akan scroll ya, idenya itu hilang, nah idenya itu dari nah ini misalkan paket A ya, kira-kira, A mau bikin suara ini ya untuk bercerita atau membacakan puisi, boleh nggak? Boleh, ya bacakan puisi nanti direkam, ya direkam, "Wah, udah bagus nih puisinya nih," bikinnya pakai dibantu dengan AI, misalkan Gemini. Ya udah bikin, nanti, setelah bikin harus diedit dulu, jangan sama persis karena kadang AI itu bahasanya, bias dan kadang, suka sering halusinasi. Nah, perlu dari kita, sebagai manusia untuk memperbaiki bahasa dari AI, gitu. Gitu. Jadi bacakan puisinya, misalnya bisa jadi nanti puisi yang keren-keren ya, kayak puisinya Chairil Anwar itu kan, "Aku kalau sampai waktuku," nah itu luar biasa. Nah, itu bisa nanti, membuat, puisi ya, apakah nanti bisa kumpulan-kumpulan puisi ya, kumpulan-kumpulan puisi yang bisa kita buat lalu jadikan buku atau kumpulan tulisan.
atau jadi satu. Nanti kita lihat, produknya seperti apa di tahun depan ya. Sekarang udah mulai berpikir nih, kira-kira, mau bikin ini deh, eee, buku cerita deh, cerita pendek, nggak apa-apa bikin aja. Oh, bingung idenya nih, bikin cerita pendek. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan artificial intelligence karena, Gemini maupun ChatGPT itu sangat membantu kita untuk, meningkatkan produktivitas, atau bisa mendapat inspirasi dari AI kan, atau ChatGPT atau Gemini, atau Claude, ya macam-macam nanti yang bisa dipakai, ya. Artinya nanti, pilihan buat kita untuk, bagaimana membuat karya. Karya apa? Untuk kreator konten. Dan tentunya jangan lupa tadi, Bunda Yanda melihat perkembangan anak kita nih, pada saat membuat, kreator konten seperti apa, ya. Jadi, harapannya ada perkembangan ya, yang bisa, eee, terus dikembangkan ya, sesuai dengan minat ya, minat dari peserta didik kita, begitu. Wah ini, siapa nih? Udah nulis ya, oke saya baca dulu. Dari Nidia Mawarsari, Jevanion Nea Riwanto kelas 1 paket A, membuat video berkaitan dengan bahan ajar. Keren nih ya. Oke, nanti Jevanion seperti apa ya, membuat video, buat cara pendek boleh. Oke. Oke, dari Tongam, silakan. Tongam kira-kira mau buat buat apa ini? Udah ada tergambar nggak mau buat apa? Ya, buat apa nih untuk, kegiatan? Nanti dipikir-pikir dulu aja ya. Karena memang kan ini kan mendadak ya. Oh, jadi, ini kan linknya sudah saya share di grup ya. Bisa diakses ya, diakses, dibuka saja, nanti, bisa untuk, eee, sama-sama merenung. Merenung ya, merenung nanti bulan depan ya, bulan depan itu kita akan ketemu lagi nih. Tanggal berapakah bulan depan? Kita lihat bulan depan tanggal berapa ya. Bulan depan itu, tanggal 13 Oktober. Nah, ini 13 Oktober nih ya. Mudah-mudahan nggak meleset ya. 13 Oktober, atau nanti tentatif ya kita bisa melihat, waktu saya juga ya. Mudah-mudahan nggak meleset. Ini udah di-tag ya. Oke, ini 13 Oktober udah jadwalnya ya. Jadi kita akan mengadakan kegiatan ini setiap tengah bulan ya, tengah bulan. Ya, begitu kira-kira. Oke, sampai saat ini, eee, ada lagi kah pertanyaan atau mau menjawab, seperti apa? Ya, kalau sudah jelas, nanti bisa kok bertanya di grup WA, kita diskusi grup WA, kita sama-sama mencarikan solusi yang terbaik untuk pembelajaran kita selama setahun ini, ya. Artinya agar pembelajaran ini nyaman di orang tua, nyaman di, peserta didik, nyaman di, tutornya atau gurunya, nyaman di PKBM-nya. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik kita itu punya kemampuan, keterampilan sesuai yang diinginkan, ya. Kemarin sempat ada yang usul, "Pak, boleh nggak kita pemberdayaan keterampilannya dengan pertukangan?" Boleh, mau jadi tukang misalkan, mau belajar maku-maku atau nembok-nembok atau membuat, membuat apa namanya, kursi misalkan yang, sederhana dulu ya. Nah itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Bu Fani. Jadi apa saja kita, welcome, ya nanti kita akan carikan, narasumbernya dan sesuai kesepakatan, itu akan kita link-kan dengan, narasumber yang memang bisa mengajarkan kepada, peserta didik kita sehingga punya kemampuan yang baik. Nah ini ada pertanyaan dari, eee, Alena Andraya. "Pak Lili, kalau Alena mau bikin cerpen atau buku, apakah bisa dibantu Pak?" Bisa banget ya. Sekarang sudah jadi sebagian. Oke,
Kebetulan kemarin saya bikin buku saku ya untuk kementerian ya, saya diundang ke kementerian. Jadi nanti kita bisa diskusi sebenarnya. Malah saya ajarkan caranya mengedit ya, mengedit itu, eee, kalau dengan bantuan tadi, bantuan artificial intelligence. Nanti dikasih tahu tuh kelemahannya di mana, ya terus struktur kalimatnya yang perlu diperbaiki mana gitu. Jadi nanti, kita bisa diskusi tuh, seperti apa mau bikin buku ya. Wah keren nih udah jadi sebagian ya, nanti bisa dilihat, eee, dinilai oleh pakarnya. Jadi, Bapak Ibu, Bunda Yanda, kegiatan kita itu nanti sepenuhnya memang akan terbantukan dengan AI ya, AI. Jadi AI itu selain kepanjangan dari artificial intelligence, itu bisa juga diartikan, ya sebagai, asistennya AI, asistennya saya. Jadi kalau kita nih, misalkan Raffi Ahmad punya asisten, bayar mahal tuh. Nah, kalau kita ini penggunaan AI itu gratis, padahal, pinter dia kan, dia punya data segala macam ya, bisa berperan sebagai guru, bisa berperan sebagai penulis cerita handal, bisa berperan sebagai, pembuat pantun malah. Nah ini, tapi tetap kita harus filter, karena tidak semua AI itu hasilnya, sesuai, kadang sering bias, kadang sering halusinasi, ya. Kemarin saya sempat coba-coba ada beberapa yang bias, nah itu dipinggirkan, jangan dipakai, nah ini nggak dipakai nih, ini bias nih. Oh ini halusinasi nih, tidak tepat, nah ini nggak usah dipakai. Jadi tetap perlu namanya kita mencari referensi lain dalam memakai artificial intelligence ya. Jangan sepenuhnya percaya kepada AI atau Gemini, tapi itu bisa membantu meningkatkan, bagaimana kita bisa, jadi punya ide-ide yang brilian, membantu mengoreksi pekerjaan kita, termasuk itu membantu dari mengoreksi pekerjaannya Alena ya, cerpen atau buku ya, itu bisa, gitu. Oke lanjut dari Bunda Wanda nih, Pak Lili mohon bertanya, apakah tugas kelompok temanya harus sesuai dengan lokasi outing atau, kelompok bebas tidak harus berhubungan dengan lokasi outing? Ya, jadi, sebenarnya gini, kalau saya berpikirnya, kemanapun lokasinya outing itu, ya, pasti sangat berhubungan dengan kreator konten, ya ya, pasti berhubungan. Misalkan kita ke mana, ke pabrik roti dengan moto, ya terus dikasih caption, itu jadi ada konten, ya ya. Jadi, kalaupun nanti ada, teman-teman kita yang tidak bisa misalnya ke pabrik roti misalkan, ingin konten yang lain dengan tempat yang berbeda, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting nanti tadi intinya, ini disesuaikan dengan lokasi, teman-teman peserta didik, ya. Kalaupun lagi di luar kota, ya tidak bisa dipaksakan kan hadir di ini, ya. Tetap memberikan, kemerdekaan, tapi ada disiplin di sana, ya. Harus ada, apa namanya, hasil dan ada peningkatan tadi dari profil pelajar Pancasila, gitu. Kira-kira gitu jawabannya Bunda Wanda nih, bagus pertanyaannya nih, ya. Oke, silakan ada lagi? Kita masih ada 21 menit, masih panjang nih. Sayang nih kalau momennya tidak buat, tanya jawab ya, biar nanti lebih jelas. Alena ya, ya Alena ikut jawab nih, Alena bisa bikin buku ya. Tuh. Mana Bunda Yanda? Silakan. Oke, saya tanya lagi, apakah yang saya jelaskan sudah jelas? Kalau jelas, tulis jelas. Coba saya pengen lihat. Kalau sudah jelas, eee, pilih jelas. Kalau belum, bilang belum jelas, gitu. Nah, ini dari Jacob nih, sudah bilang jelas. Dari Ingrid sudah,
Widya Feni sudah jelas. Ya, alhamdulillah kalau jelas ya. Nah, kalau udah jelas kita bisa tutup. Nanti kita bisa diskusi di WA grup kita ya. Ya, kira-kira siapa yang belum masuk grup WA nanti bisa koordinasi dengan Bu Fani ya, koordinasi dengan Bu Fani. Atau bisa langsung japri dengan saya ya. Oke. Lalu satu lagi, nanti saya akan bagikan link, bukan link ya, akun belajar ID. Ya, akun belajar ID biar nanti peserta didik bisa menggunakan Canva versi premium. Ya, akun belajar ID ya. Lalu bisa juga nanti menjadikan Quizizz ya, Quizizz sebagai akun super ya. Jadi nanti akan saya bagikan di grup nama-nama emailnya, passwordnya nanti bisa saya berikan juga, biar nanti bisa login lagi ya. Kalau saya lihat kemarin tuh ada beberapa yang masih menggunakan akun belajar ID itu bagus ya. Memang akun belajar itu harus dipakai terus ya, jangan sampai enggak sayang. Ya. Akun belajar ID karena itu identitas kita sebagai peserta didik. Nah, oke, kita lihat pertanyaan lagi, ada lagi Kak, dari belajar kimia. Tugas individunya jelas. Nah, ini bertanya tentang tugas kelompoknya. Bagaimana Pak Lili? Oke, untuk tugas kelompok nanti uh, kemerdekaan itu ada di kelompok. Nanti silakan diskusi. Membuat kelompok-kelompok kecil ya. Membuat kelompok-kelompok kecil. Silakan membuat grup sendiri lagi kecil di masing-masing kelompok. Ya, nanti seperti yang tahun lalu, pembagian kelompok nanti akan difasilitasi nanti dengan oleh Bunda Wanda dan Bunda Nobi ya. Uh, Pembagiannya seperti apa? Apa seperti tahun lalu? Kelompok satu, siapa aja masuk, 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 gitu. Ya, silakan masukkan namanya sesuai kelompok. Kelompok dua, siapa ya? Itu tahun lalu tuh sampai ada 12 ya, 12 kelompok ya. Jadi nanti tugas kelompok itu diserahkan ke ketua kelompok yang sudah dipilih dan kesepakatan. Nah, itu namanya nanti ada namanya gotong royong, lalu ada nalar kritis, ada yang namanya apa mandiri mungkin ada juga karena mereka mandiri, mandiri dalam arti mengerjakan tugas sesuai pembagiannya gitu, itu jadi seperti itu ya untuk belajar itu. Oke, dari Albar izin pamit duluan. Oke, silakan. Untuk tugas individu bagaimana Pak? Apakah boleh berbeda tema dengan tugas? Boleh Bunda, boleh berbeda tema. Ya, boleh, boleh. Tidak harus sama dengan tugas kelompok. Ya, boleh sekali. Jadi tidak usah khawatir, dibolehkan. Hmm, ya, ya. Jadi tidak harus berhubungan, dibebaskan. Intinya tadi kita kembali lagi ke Propela, profil pelajar Pancasila. Yang dilihat bukan keterampilannya apa, tapi proses mendapatkan karakter ya tadi eh, apa berketuhanan, lalu gotong royong, mandiri, mengenal kritis, ya. Nah itu yang enam itu yang silakan kita sama-sama kembangkan ya untuk anak-anak kita. Gitu. Ya, ada lagi yang udah 17.44 silakan. Iya, kalaupun nanti di tugas kelompok ada kesepakatan membuat tema tertentu, terus ada satu orang yang ingin meneruskan individu boleh nggak? Boleh, silakan nggak apa-apa. Kita bebaskan ya, kita bebaskan, tapi tetap dalam satu kelompok ya, satu kelompok. Artinya nanti yang satu ini nanti bisa berbagi dengan apa namanya teman yang lain, ya, teman yang lain. Hmm. Ini panjang Bunda Wanda ya. Apakah boleh berada? Oke, misalnya tugas kelompok konten kreator disepakati oleh kelompok membuat konten di Instagram, konten kebudayaan, namun tugas itu sesuai.
Iya boleh Pak, boleh pokoknya. Nah, jelas ya. Iya. Jadi, kita belajarnya merdeka, fleksibel, tapi, ada apa namanya, kedisiplinan di sana. Kita punya, aturan main ya yang tidak boleh, lepas, terutama tentang profil pelajar Pancasila, itu yang arahnya ke sana. Jadi, Bunda Yanda bukan ke dalam, bagusnya karya apa, tapi harapannya profil pelajar Pancasila ini bisa kita kembangkan ke anak-anak kita, begitu. Ya, sampai sini ada lagi pertanyaan? Apa masih mikir-mikir, pertanyaan? Tadi sudah jelas semua ya, dari Bunda Yanda, ini, nanti jangan khawatir, nanti kita rekam ya, sudah kita rekam, nanti kita upload di YouTube ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, malam ini bisa di-upload, gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau sudah tidak ada, ya boleh bersuara kok, kalau memang mau bersuara daripada ngetik capek kan. Oh, ngetik. Ini saya hentikan dulu presentasinya, ya. Kita lihat di sini, kalau mau bersuara, silakan. Ini, semua orang boleh kok bersuara di sini, karena sudah diizinkan. Eee, Semua orang boleh mengaktifkan mikrofon. Di sini ada Aisyah, ada Alena, ada Anissa, ada belajar kimia, ada Ingrid Ciletonga, Jakob Adi Suryo, Jasmisi. Kenapa senyum Jakob? Laura Siregar, Lilik Gemini itu saya. Nidia Mawarsari, ada Pokat, ada Feni, Evata, ada Bunda Wanda. Ya, ini alhamdulillah kita sudah bersamanya di sini. Ini sedang absen sebenarnya orang yang hadir ya. Tapi nanti ini akan dibagikan, eee, ke teman-teman ya melalui YouTube. Kita akan belajar bersama di sana. Oke, kalau tidak ada lagi, sepakatkah kalau kita tutup? Sudah 17.48. Kalau sepakat, silakan tulis sepakat ditutup. Coba mana deh. Sepakat, langsung tuh keluar sekarang. Sepakat, belum mandi Pak. Sepakat tutup. Ya kata Anissa Alena, sepakat. Sepakat belum mandi, gitu. Sepakat belum makan, gitu. Sepaket tuh, udah sepaket. Siapa sepakat? Alena. Ya, kalau sepakat ya. Oke sepakat ya. Oke, baiklah. 17.48 kita tutup pertemuan ini. Kita kasih tepuk tangan dulu rame-rame nih. Ayo, mana tepuk tangannya? Kasih bunga-bunga juga. Ini bunga-bunga. Ayo kasih jempol juga. Kasih love ya. Semuanya yang positif buat kita semua. Kasih bunga, kasih jempol, kasih love, tepuk tangan lagi sebanyak-banyaknya ya. Ini artinya boleh nanti presentasinya udah saya share kok di grup WA ya. Itu ada link kan. Ya, ini adalah apresiasi buat kita semua yang sudah belajar di sore hari ini selama hampir 1 jam. Terima kasih semuanya. Kita tutup pertemuan ini sama-sama ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas ya. Ya, terima Ya, kasih. ya, sama-sama. Makasih Mbak Lili. Sama-sama. Sampai ketemu di grup WA. Kita berhenti merekam.